Ya, minjam emas. Ingat ya Pak, akad utama kita adalah meminjam emas. Yang perlu Bapak sepakati, bentuk emasnya atau berat emasnya? Berat. Ya. Bapak kasih saya cincin belah rotan 10 gram. Ya, emas London. Setelah itu ketika Bapak meminjamkan itu sama saya, Pak Manso, boleh gak saya kembalikan dengan gelang? Ini perlu disepakati dulu di awal. Boleh Ustaz, yang penting tetap 10 gram. Ya. Maka waktu meminjam itu tidak ada pembahasan kapan dikembalikan. Karena apa? Lilin tadi Pak, lilin tadi boleh dipinjamkan untuk hiasan, karena dia tidak akan berkurang. Kalau Bapak pinjam lilin, boleh dipinjamkan, bahasanya pinjam meminjam. Kalau lilin itu dijadikan hiasan. Sekarang saya minjam cincin sama Bapak. Sebenarnya tahu nggak kita maksud dan tujuan supaya tidak pinjam uang, ya. Tapi kan bisa cincin itu saya gunakan sebagai hiasan. Saya suruh pakai istri saya. Besok kita mau undangan, pakai dulu ini biar agak mantap sedikit gaya kita. Ya. Maka apapun ceritanya, setelah itu diambil manfaat dan cincin tersebut dijual, apapun ceritanya, kita tidak masuk ranah berapa harga cincin. Apapun ceritanya wajib dikembalikan, tetap sesuai dengan berat cincin tersebut seperti yang kita pinjam. Jadi nggak ada istilah dulu aku rugi kali pinjam sama masa itu, ya. Istri saya semalam nanya, Pak Nelson, agak bingung sekarang ada maling orang yang pensiunan. Dulu setiap yang pensiun dikasih 5 gram emas sebelum-sebelumnya. Waktu itu masih merasa ringan, ya kan? Waktu kan itu ada STM mereka tuh. Jadi siapa yang pensiun tahun ini, yang pensiun 2026 ada sekitar 5 orang. Berarti harus mengeluarkan 25 gram. Kayak mana tumbi katanya? Akad kalian apa di situ? Waktu kesepakatan. Yang akad kami siapa yang pensiun dapat 5 gram emas. Berarti harus apapun ceritanya yang ditunaikan adalah 5. Mau berapapun harga emas. Bingung ketua STM mana maling sekarang. Mau kayak mana uang dikumpul? Sementara yang sudah pensiun sebelum ini semuanya memang rata-rata dapat emas. Ya, jadi kembali kita kepada akad di awal kita itu yang kita pinjam ini apa sih? Ya emas, berarti wajib memulangkan emas. Kita tak ada singgung harganya. Ya, tidak ada singgung harganya. Yang mau emas itu digunakannya untuk digadainya, diambil uangnya, ya. Masa itu mungkin dia tak mampu menebusnya, baru dibilang ya Pak Nelson, waktu itu gadai emas ini cuma 10 juta. Ya Pak Nelson nggak mau apapun ceritanya. Kalau dulu minjam emas, balikkan juga emas, karena sifatnya apa? Ya, jadi nggak ada pengaruh harga berapapun. Ya, kita kembali kepada akad yang pertama sekali kita sampaikan. Ada 6 barang ribawi. Salah satunya emas, perak, gandum, ya, bahan pokok. Makanya sebenarnya di situ ketentuannya memang tidak boleh ada kata-kata minjam, harus minta.
Pertama, kalau itu ibu lakukan tidak ada orangnya, maka ibu masuk dalam bab gosok namanya. Yang bab gosok. Itu bab itu mungkin pertemuan selanjutnya, karena setelah hukum pinjam ini kita masuk ke gosok. Gosok itu gini Pak, ada dua pencurian dalam Islam. Pertama as-sariqah, yang kedua gosok. As-sariqah ini pencurian yang dilakukan secara terang-terangan. Gosok pengambilan manfaat atau sesuatu yang kita anggap biasa-biasa saja tapi diam-diam. Maka ibu masuk dalam ranah gosok. Kayak mana Ustaz supaya saya bisa menebus dosa? Setelah nanti ibu bertemu dengan orangnya, ibu minta maaf dan sampaikan tadi aku minta garam. Selesai. Ya. Kalau kita tidak mengatakan itu, berarti kita masuk dalam ranah gosok. Jadi gosok itu simpelnya copet, sarikoh, jambret. Bapak mau dicopet atau dijambret? Hah? Bapak mau dicopet atau dijambret? Kalau saya lebih bagus dijambret. Kenapa? Karena saya tahu saya dicuri. Kalau bapak dicopet, habis makan baru ketahuan. Apa nggak sirol? Hah? Karena copet kok apa? Ngambilnya dia. Selo-selo makan pas bayar. Dipikir orang rumah makan awak rokok. Rupanya bang awak kena cok. Tapi kalau jambret nggak mungkin bapak makan. Kalau jambret bapak makan jelas. Nah, jadi yang kita ambil itu apa? Masuk dalam ranah gosok. Rumah tetangga kita ada sapu lidi Pak. Kan sepele itu kan. Pas bapak pulang kerja ada sampah, bapak pakai sapu lidinya. Mencuri nggak tuh? Masuk ranah gosok, mengambil manfaat dari barang orang lain tanpa izin. Cuma bisa kita tak jadi dosa. Kapan? Kalau kita sampaikan setelah itu, tadi aku pakai ya sapu, selesai. Ya, saya kalau udah masuk masjid nggak ada sendal khusus untuk wudhu, saya panggil BTN, Pak, mana sendal khusus wudhu sini? Kenapa? Kalau saya pakai sepatu, saya pakai sendal orang, sibuk awak cari mana orang ini? Nah, nggak mungkin awak langsung, Pak, bapak ibu, maaf ya tadi sebenarnya saya pakai. Nah, itu masuk dalam ranah gosok. Jadi mau itu bukan ranah pinjam-pinjam. Ya, itu ranah untuk kita menggosok. Ketika ibu mengakui ibu tadi mengambil garamnya, hak dia. Kau ganti itu boleh. Nah, beli lagi, taruh sini boleh. Ya, tapi nggak ada istilahnya pinjamnya garam, nggak ada. Kalau kita disuruhnya ganti, baru kita ganti. Ya, kenapa? Karena ibu sudah melakukan gosok itu. Ya, itu memang sesuatu yang biasa, tapi itu bisa masuk dalam ranah gosok yang membuat muamalah kita menjadi dosa. Kan sepele Pak. Ya, di depan rumah saya, Wak Paidi itu selalu taruh kain pen. Saya kalau masukkan mobil hujan pasti lumpur. Yang kain pelnya saya pakai. Besok pagi subuh mau kerja, Wak, dan malam pakai kain pelnya. Apa Ustaz? Saya. Ya kan? Yang sial nyawa kalau pakai patah kayaknya. Nanti nggak bawa salah. Ya. Jadi kalau kita mengambil sesuatu yang tidak ada orangnya, meskipun niat kita meminjam, kita tetap harus mengakui setelah kita bertemu orang yang punya.
Setelah itu dikatakannya ganti, kita ganti. Ya, nggak jadi masalah ya nggak jadi masalah. Kenapa? Karena itu hak sepenuhnya bagi orang yang memiliki. Ya, bagi orang yang memiliki. Yang susah kan kalau kita nanti tak tahu di mana orangnya. Yang bukan masalah yang itu tadi, ya. Nah, tiba-tiba awak ambil manfaatnya, tiba-tiba orang itu nggak tahu yang mana. Nah, itu yang susah. Mau kemana awak cari gantinya? Mau kemana awak menghalalkan itu? Ya. Jadi silakan ibu sering-sering ambil garam itu. Yang penting jumpa sama yang punya. Ya, jangan nggak jumpa. Ya, kalau jumpa. Kita kalau sekiranya ada misalnya Royco Masako dia di situ, kita habis 1 saset. Ketika ibu mau kembalikan, ibu tetap harus nyampaikan kepada orang ini. Jangan langsung ditempatkan aja Pak. Bahkan dia tidak jangan. Ya, tetap harus disampaikan kepada yang memilikinya. Ya. Tadi aku pakai Mas Agung, gimana ceritanya? Ya gantilah. Ya udah nggak apa-apa lah, nggak masalah. Ya itu masuk dalam ranah gosok, itu Bu.